Halo, selamat pagi teman-teman. Masih berjumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi, di pembahasan judul Sintesis Ilmu Pengetahuan. Ini bagian kita yang ketiga. Berkaitan sintesis ilmu pengetahuan atau bagaimana kita mengelompokkan, mengumpulkan ilmu pengetahuan yang kita dapat untuk membuka wawasan baru atau pemahaman baru. Di episode pertama saya bercerita media sosial ataupun internet seperti saya katakan shortcut yang mengumpulkan pengetahuan itu rasanya yang dulu kita harus belajar begitu dalam, begitu lama, prosesnya panjang, membaca buku dan lain sebagainya. Apakah pengetahuan instan yang kita dapatkan dari media sosial bisa kita pegang atau bisa kita gunakan dengan baik? Jawabannya memang tergantung pemahaman dan pengetahuan kita. Ya, di sini di bagian ketiga saya ingin bercerita seperti ini ya, karena memang hari ini banyak orang mengatakan teknologi mendestruktif kita ya, dengan generasi yang berbeda-beda. Saya yang lahir di generasi 90, maka middle pengetahuan saya ketika pengetahuan lama masih ada di kepala saya dan pengetahuan baru juga tumbuh dengan baik dalam diri saya. Apalagi saya di sini bercerita dalam sudut pandang saya sebagai akademisi, saya katakan bolehlah ya. Jadi curhatan ini bukan hanya sekedar curhatan pribadi, tetapi saya bahas dari sisi akademis. Semoga saya kompeten dalam hal itu. Karena sebagai reason atau sebagai CV mungkin saya katakan di sini. Saya memiliki latar belakang pendidikan ya S2, saya memiliki tugas tanggung jawab di kampus, maka saya punya ya setidaknya legitimasi untuk bercerita seperti ini. Walaupun ini dalam sharing YouTube saya, YouTube pribadi kelas 1. Baik, kebijaksanaan yang ketiga yang saya sharingkan adalah seperti ini. Bandingkan dirimu dengan siapa dirimu kemarin, bukan dengan siapa orang lain hari ini. Di bawahnya ditulis penulisnya Jordan Peterson. Ya, teman-teman mungkin bisa mencari quote ini. Oke, baik teman-teman, quote ini mungkin saya akan bahas dengan singkat saja ya. Terkadang memang kita kalau membandingkan diri kita dengan orang lain lebih banyak kecewanya. Saya katakan seperti itu saja langsung. Kenapa kita kecewa? Rasanya orang lain itu selalu lebih di atas kita. Kita selalu kurang dari mereka. Karena kalau membandingkan, saya berani agak sedikit jamin pasti Anda membandingkan dengan orang yang lebih dari Anda. Sangat jarang kita membandingkan dengan orang yang di bawah kita. Karena kalau membandingkan di bawah kita, maka biasanya manusia itu gampang sekali terperangkap dengan pola kesombongan, saya katakan. Apalagi memang dalam akar diri kita ya, itu seperti racun dalam diri, seperti kayu kering. Sekali kita beri percikan api, dia akan terbakar dengan sangat besar. Itulah diri manusia. Baik, saya lanjutkan ke catatan selanjutnya saja ya, supaya episode ini tidak begitu panjang ya, berkaitan sintesis ilmu pengetahuan. Baik, quote atau kata bijak selanjutnya adalah seperti ini. Apabila ingin melakukan perubahan dalam hidup, mulailah dengan perlahan, karena arah lebih penting daripada kecepatan. Baik teman-teman, mungkin kalau dalam hal ini dari sudut pandang saya, ketika kita berbicara mengambil keputusan, maka kita harus putuskan dengan tenang. Jangan gegabah, jangan tergesa-gesa. Dalam catatan pengetahuan lain pun, ketika kita marah, jangan kita ambil keputusan yang begitu krusial. Kita wajib menunggu kondisi kita tenang, kondisi kita sadar dengan baik. Makanya dalam setiap surat perjanjian biasanya dituliskan dengan kondisi sadar saya membuat pernyataan ini. Tidak ada tekanan, tidak ada upaya intimidasi ataupun lain sebagainya. Ya, jadi keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran. Karena apa? Setiap keputusan selalu mengandung konsekuensi. Berbicara konsekuensi, maka segala sesuatu itu biasanya bermata dua. Memang kehidupan ini selalu bermata dua. Kalau positif, Anda biasanya tidak teriak-teriak, tetapi yang negatif ini yang pastinya biasanya membuat orang lain tuh teriak-teriak. Ya, seperti orang rugi. Orang rugi itu bicaranya di mana-mana dan selalu keras. Tapi kalau orang untung diam-diam saja.
Kenapa begitu? Ya supaya orang lain tidak hutang kepada Anda atau tidak menginginkan keuntungan Anda. Itu cerita yang wajar dan standar. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke quote selanjutnya. Baik, quote-nya itu seperti ini. Dulu aku berpikir hal terburuk dalam hidup adalah berakhir sendirian. Ternyata tidak. Hal terburuk dalam hidup adalah berakhir bersama orang-orang yang membuatmu merasa sendirian. Oke, teman-teman, ini kalau berbicara quote ini kita mau sharingkan dari sudut pandang saya atau sudut pandang teman-teman yang mendengarkan. Memang ya saya katakan seperti ini mungkin ya. Dalam kehidupan berumah tangga atau kita berinteraksi sosial, terkadang deadlock atau keputusan yang buntu bersama orang lain memang meresahkan. Kenapa meresahkan? Ya seperti ini, karena namanya juga deadlock gitu. Jadi tidak ada, apakah hidup itu sesempit itu gitu. Tubuh kita, kaki kita seperti diikat dalam pikiran, tetapi realitanya tidak. Ada seseorang tetapi kita tidak bisa ajak bicara. Dan yang timbul adalah hal-hal negatif dalam pikiran. Pikiran membuat cerita yang begitu aneh-aneh, pikiran membuat story yang seperti maju mundur, yang rasanya ya nanti juga tidak akan terjadi. Oke. Kalau sudah deadlock, maka mengambil jalan keluarnya biasanya butuh keberanian sangat besar. Teman-teman bercerita ini, maka keberaniannya tergantung Anda diuji. Apakah Anda benar-benar siap mengambil keputusan yang sedikit ya riskan atau sedikit ini ya, ada gambling lah, nggak saya katakan gambling saja. Anda gambling, kalau berhasil berarti Anda bagus, Anda tepuk tangan, Anda lega. Tetapi kalau gagal, maka tanggung resikonya. Itu keputusan gambling itu seperti itu. Keputusan yang ya diambil dengan ya begitu berani, namanya juga gambling gitu. Bukan keputusan yang diambil secara sadar atau penuh penuh kesadaran, tidak dan tekanan. Oke, baik teman-teman, supaya tidak terlalu panjang saya bahas ini, saya quote selanjutnya ya berkaitan sintesis ilmu pengetahuan ini. Quote-nya selanjutnya ada seperti ini. Alam semesta tidak pernah terburu-buru. Kitalah yang sedang terburu-buru. Itu sebabnya kita cemas, stres, dan kecewa. Percayalah, apa yang seharusnya menjadi milikmu akan menjadi milikmu. Quote ini serupa dengan apa yang di depan saya katakan di episode pertama ya atau kedua ya. Terkadang memang dunia itu berjalan dengan mungkin anginnya ya saya katakan ya, karena memang kondisi dunia kita tidak bisa tebak. Ada agama yang mengajarkan tentang bagaimana Tuhan membantu dunia ini berjalan. Atau di pandangan agama lain tentang dunia ini berjalan berdasarkan hukumnya sendiri atau niamannya sendiri. Saya tidak mau mempermasalahkan mana yang benar dan mana yang salah, karena itu rasanya di pokok pembahasan ini supaya lebih akademisi tidak begitu penting lah ya. Tapi bagaimana kita ya tadi mungkin memperoleh apa yang kita inginkan dan kita terhindar dari masalah yang akan timbul, itu jauh lebih penting. Baik teman-teman, karena dunia berjalan seperti itu, maka kesimpulannya ini saya berikan saran secara buddhistik sekali. Tetap lakukan kebaikan dalam keseharian. Karena karma kebaikan kita atau benih kebaikan kita yang kita lakukan itu mungkin akan berbuah hal baik di kehidupan selanjutnya. Setidaknya kita menanam hal-hal baik. Oke, karena kita sudah menanam hal-hal baik, kita akan tenang. Di kehidupan ini kita bahagia, tenang. Di kehidupan selanjutnya kita juga akan tenang dan bahagia. Oke, mungkin saya stop sampai di sana ya. Kalau nanti ada quote selanjutnya, saya masukkan di sesi selanjutnya. Terima kasih.